Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Juliani, NIM 2201020042, kelas A2, Prodi Akuntansi. Dosen pengampu Pak Muhammad Effendi SEMSI, MK Matematika Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Fungsi aljabar dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi irasional dan fungsi rasional. Fungsi rasional dibagi lagi menjadi fungsi polinom, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi bikuadrat, dan fungsi pangkat. Kalau fungsi non-aljabar dibagi lagi menjadi fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, fungsi trigonometrik, dan fungsi hiperbola. Sini saya akan menjelaskan pengertiannya beserta contoh soal. Baik, yang A, fungsi aljabar. Fungsi irasional adalah persamaan yang melibatkan variabel dalam tanda akar. Contohnya, akar X dalam kurung X sama dengan G dalam kurung X, atau akar X dalam kurung X sama dengan akar G dalam kurung X. Contoh soal, tentukan persamaan irasional dari akar 4 X plus 8 sama dengan 0. Jawab. Sini kita bisa melihat yaitu soalnya dalam kurung akar 4x plus 8 dalam tutup kurung pangkat 2 sama dengan 0 pangkat 2. Jadi 4x plus 8 sama dengan 0. Di bawahnya 4x sama dengan min 8. Jadi min 8 karena dia pindah ruas. Dapatlah hasilnya x sama dengan min 2. Min 2 didapatkan dari min 8 dibagi 4. Fungsi rasional yaitu fungsi yang variabel bebasnya berpangkat bilangan bulat atau fungsi yang memetakan sesuatu bilangan real x ke bilangan rasional dengan dan adalah polinom dan h dalam kurung x tidak sama dengan 0. Perbedaan irasional dan rasional itu, kalau irasional adalah akar, kalau rasional pakai pangkat. Contoh rasional yaitu eksponen, logaritma, dan trigonometri. Fungsi polinomial adalah fungsi yang mengandung banyak suku dalam variabel bebasnya. Bentuk umumnya y sama dengan A0 plus A1, X1 plus A2, X2 plus. Pangkat tertinggi pada variabel suatu fungsi polinom sekaligus juga mencerminkan derajat persamaan fungsi tersebut. Contoh soal, diketahui ada suku banyak f dalam kurung x sama dengan 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 2x min 4. Berapa nilai suku banyak apabila x sama dengan min 1? Jawab, f dalam kurung x sama dengan 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 2 min 4. Bawahnya f dalam kurung min 1 sama dengan 2 dalam kurung min 1 pangkat 4 min 3 dalam kurung min 1 pangkat 3 min 2 dalam kurung min 1 tutup kurung min 4. Bawahnya sama dengan 2 plus 3 plus 2 min 4 sama dengan 3. Karena dalam kurung dipangkatkan dulu, setelah itu baru dikali sama angka yang di luar kurung. Maka dapatlah hasilnya yaitu 3. Fungsi linear adalah fungsi polinom khusus yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Oleh karena itu, sering juga disebut fungsi berderajat 1. Bentuk umum fungsi linear adalah y sama dengan
A0 plus A1 X, di mana A0 adalah konstanta dari A1 tidak sama dengan 0. Fungsi-fungsi lain yang pangkat tertinggi variabelnya lebih dari 1 secara umum disebut fungsi non-linear. Ini meliputi fungsi kuadrat, fungsi kubik, dan seterusnya. Rumusnya yaitu f tik 2 x mx plus c, atau juga dapat menjadi bawahnya f dalam kurung x sama dengan mx plus c, atau juga dapat menjadi bawahnya y sama dengan mx plus c. Contoh soal fungsi linier. F dalam kurung x sama dengan ax plus b, a tidak sama dengan 0. Contoh 1x dalam kurung x sama dengan x plus 3, a sama dengan 1, b sama dengan 3. Yang kedua, f dalam kurung x sama dengan min 2 x min 1, a sama dengan min 2, b sama dengan min 1. Yang ketiga, f dalam kurung x sama dengan min x, a sama dengan min 1, dan b sama dengan 0. Fungsi linier yaitu f dalam kurung x sama dengan ax plus b, a tidak sama dengan 0. Contoh 1f dalam kurung x sama dengan x plus 3, a sama dengan 1, b sama dengan 3. Kita buat kotak, x nya ada min 2, min 1, 0, 1, 2. Bawahnya f dalam kurung x kita buat 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa kita lihat di situ ada Setelah itu kita akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Adalah fungsi polinom yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Sering juga disebut fungsi berderajat 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat ini adalah y sama dengan A0 plus A1 x1 plus A 2x 2, di mana A0 adalah konstanta, A1 adalah koefisien, dan A2 tidak sama dengan 0. Contoh soal. F dalam kurung x sama dengan 3x pangkat 2 min 2x plus 5. Memiliki bentuk sesuai dengan bentuk. Di bawahnya f dalam kurung x sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Hitunglah nilai 2a plus 3b plus 4c. Jawab. Diketahui nilai A sama dengan 3, B sama dengan min 2, C sama dengan 5. Jadi, langsung bawahnya adalah 2A plus 3B plus 4C. Di bawahnya 2 dalam kurung 3 plus 3 dalam kurung min 2 plus dalam kurung 4 kali 5. Jadi dapat hasilnya 3 kali 2 sama dengan 6, min 3 kali 2 sama dengan min 6, plus 4 kali 5 sama dengan 20. Dapat hasilnya dijumlahkan sama dengan hasilnya 20. Lanjut, fungsi kubik ialah fungsi yang mempunyai persamaan yang bentuknya a x pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d sama dengan 0, di mana a tidak sama dengan 0. Persamaan kubik juga dapat diartikan sebagai sebuah polinomial yang memiliki orde 3. Fungsi kubik memiliki turunan yang berupa fungsi kuadrat. Kemudian fungsi kubik juga memiliki integral yang berbentuk fungsi kuadrat.
atau pangkat 4. Rumusnya AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX plus D sama dengan 0. Contoh soal. Hitunglah himpunan penyelesaian dari persamaan X pangkat 3 min X pangkat 2 min 4X sama dengan 0. Jawab. Untuk menyelesaikan persamaan kubik tersebut dapat diselesaikan dengan metode pemfaktoran seperti di bawah ini. X pangkat 3 min X pangkat 2 min 12X sama dengan 0. Jadi bawahnya X dalam kurung X pangkat 2 min X min 12 tutup kurung sama dengan 0. Jadi di bawahnya X sama dalam kurung X min 4 tutup kurung X plus 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 atau X sama dengan 4 atau bisa jadi X sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut ialah min 3, 0, dan 4. Setelah itu lanjut fungsi B kuadrat, yaitu fungsi polinom yang variabel bebasnya memiliki pangkat paling tinggi adalah 4. Bentuk umum yaitu Y sama dengan A0 plus A1 X1 A2 X2 plus A3 X3 plus A3 X4. Contoh, Y sama dengan 1 plus 2 X1 plus 3 X2 plus 4 X3 plus 5 X4. Lanjut lagi kita ke fungsi pangkat. Fungsi pangkat adalah fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat bilangan nyata, bukan 0. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan Xn, N sama dengan bilangan real. Bentuk umum Y sama dengan Xn, N bilangan real, positif. Contohnya yaitu Y sama dengan X pangkat 2. Kita lanjut lagi yang ke B, fungsi non-aljabar. Fungsi non-aljabar yaitu satu fungsi eksponensial. Adalah fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta, bukan 0. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan NX, N besar dari 0. Di sini ada sifat-sifat eksponen. Ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan ke-10. Bisa kita lihat. Dan setelah itu, yang kedua, grafik fungsi eksponen. A untuk nilai X besar dari 1. Ini grafiknya. Dan yang B untuk nilai 0 kurang dari X kurang dari 1. Yang keempat yaitu persamaan fungsi eksponen. Ada dua. Yang kedua itu F dalam kurung X pangkat F dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X pangkat G dalam kurung X. Dibedakan lagi menjadi 4. Setelah itu ada yang kelima, pertidaksamaan fungsi eksponen. Yang pertama untuk A besar dari 1 dibedakan lagi menjadi 2. Yang kedua untuk 0 kecil dari A kecil dari 1 dibedakan lagi menjadi 2. Contoh soal dan pembahasan. Nomor 1. Diketahui A sama dengan 1/2. B sama dengan 2 dan C sama dengan 1. Nilai dari A pangkat min 2 titik B titik C pangkat 3 per AB pangkat 2 C pangkat min 1 adalah, di sini ada pilihannya, A yaitu 1, B yaitu 4, C 16, D 64 dan E 96. Jawab. A pangkat min 2 titik B titik C pangkat 3 per A B pangkat 2 C min 1 1
sama dengan dalam kurung A pangkat min 2 min 1 titik dalam kurung B pangkat 1 min 2 titik dalam kurung C pangkat 3 min dalam kurung lagi min 1. Jadi di bawahnya yaitu 3. Jadi di bawahnya yaitu A min 3 titik B pangkat min 1 karena dari pangkatnya 1 kurang 2 yaitu min 1 titik dalam kurung C sama dengan 4 karena sama dengan dalam kurung 2 pangkat min 1 tutup kurung pangkat min 3 titik dalam kurung 2 tutup kurung pangkat min 1 titik dalam kurung 1 tutup kurung pangkat 4. Jadi di bawahnya yaitu sama dengan 2 tutup kurung 3 pangkat 3. Jadi di bawahnya yaitu dalam kurung 2 pangkat 3. 3 ini min kali min sama dengan plus dari pangkat yang di atas. Sama dengan 3 titik dalam kurung 2. Tetap pangkatnya min 1 titik dalam kurung 1 pangkat 4. Jadi di bawahnya sama dengan 2 pangkat 3 plus 2 sama dengan 4. Karena 2 kali 1 2. 4 ini 1 kali 4 sama dengan 4. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 per 2 sama dengan 4. Lanjut kita ke fungsi logaritmik. Adalah fungsi balik dari fungsi eksponensial. Variabel bebasnya merupakan bilangan logaritmik. Di sini kita bisa melihat yang pertama sifat-sifat logaritma yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Yang kedua yaitu persamaan fungsi logaritma. Ada 2. Dan yang ketiga ada grafik fungsi logaritma. Yang A untuk nilai 0 kurang dari A kurang dari 1. Sini kita bisa melihat grafiknya. Setelah itu ada B untuk nilai A besar dari. Dan 4 pertidaksamaan logaritma. Yang pertama untuk 0 kurang dari A kurang dari 1. Yang kedua untuk A besar dari 1. Contoh soal 1. Dalam kurung pangkat 3 log 36 tutup kurung pangkat 2 min pangkat 3 log 4 tutup kurung pangkat 2 per pangkat 3 log akar 12 sama dengan sini ada pilihannya yang A2 4B C8 D12 dan E sama dengan 18. Pembahasannya yaitu dalam kurung pangkat 3 log 36 tutup kurung pangkat 2 min dalam kurung pangkat 3 log 4 tutup kurung pangkat 2 per pangkat 3 log akar 12. Di bawahnya yaitu dalam kurung pangkat 3 log 36 plus pangkat 3 log 4 tutup kurung dan sebelahnya yaitu dalam kurung pangkat 3 log 36 min pangkat 3 log 4 tutup kurung per pangkat 3 log 12 pangkat 1 per 2. Di bawahnya lagi ada dalam kurung pangkat 3 log 36 titik 4 tutup kurung. Setelah itu dalam kurung lagi pangkat 3 log 36 per 4 tutup kurung per 1 per 2 titik 3 pangkat 3 log 12. Setelah itu sama dengan dalam kurung pangkat 3 log 144. 36 bagi 4 ya 144 tutup kurung. Dalam kurung pangkat 3 log 9 dalam kurung per 1 per 2 titik pangkat 3 log 12. Di bawahnya lagi
sama dengan pangkat 3 log 144. 144 itu 36 dikali 4. Jadi kembali lagi dalam kurung pangkat 3 log 9 tutup kurung per pangkat 3 log 12. Di bawahnya lagi dalam kurung pangkat 3 log 12 pangkat 2 tutup kurung. Dalam kurung lagi pangkat 3 log 3 pangkat 2 tutup kurung per 1 per 2 titik pangkat 3 log 12. Di bawahnya dalam kurung 2 titik pangkat 3 log 12 tutup kurung. Dalam kurung lagi 2 titik pangkat 3 log 3 tutup kurung per 1 per 2 titik pangkat 3 log 12. Bawahnya sama dengan 2 titik pangkat 3 log 12 kali 2.1 per 1 per 2 titik pangkat 3 log 12. Jadi di atas sama di bawah itu sama-sama pangkat 3 log 12 dan di bawah pangkat 3 log 12. Jadi kita coret lognya log pangkat 3 log 12 dan di bawahnya juga pangkat 3 log 12 kita coret-coret. Setelah itu di bawahnya yaitu sama dengan 2 kali 2.1 per 1 per 2. Jadi dapatlah hasilnya sama dengan 8. Lanjut, fungsi trigonometrik dan fungsi hiperbola adalah fungsi yang variabel bebasnya merupakan bilangan-bilangan geometrik. Contoh, persamaan trigonometrik. Y sama dengan sin 5x. Di sini kita bisa melihat tentang penjelasan tentang trigonometrik, yaitu ada sudut istimewa, yaitu setiap garis jingga membentuk sudut kelipatan 30 derajat dan garis hijau kelipatan 45 derajat. Contoh, 1 sin 60 derajat sama dengan, ini gambarnya, pada gambar sin terletak di sebelah kiri. Maka hitunglah 60 derajat dari sebelah kiri sehingga diperoleh jawabannya 1 per 2 akar 3. Yang kedua, cos 150 derajat sama dengan, pada gambar cos terletak di sebelah kanan. Maka hitunglah 150 derajat dari sebelah kanan sehingga diperoleh min 1 per 2 akar 3 min kuadrat 2. Setelah itu ada aturan segitiga siku-siku. Kita bisa melihat rumusnya yaitu dalam kotak. Kalau sin A sama dengan A min C sama dengan depan per miring. Kalau cos A sama dengan B per C yaitu samping per miring. Kalau tan A sama dengan A per B yaitu depan per samping. Setelah itu ada aturan kosinus. Dan aturan kosinus ada luas segitiga dan jumlah dan selisih dua sudut. Setelah itu ada sudut kembar dan jumlah selisih fungsi kalian. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang contoh soalnya, yaitu bila 0 derajat kurang dari A kurang dari 90 derajat dan tan derajat sama dengan 5 per akar 11, maka sin A derajat sama dengan, sini ada pilihan yaitu yang A 5 per 6, yang B 25 per 36, yang C 1 per 6 akar 11, yang D 5 per 36, yang E 1 per 36 akar 11. Pembahasan.
Pembahasannya yaitu tan A derajat sama dengan 5 per akar 11. X sama dengan akar dalam kurung akar 11 lagi tutup kurung pangkat 2 plus dalam kurung 5 tutup kurung pangkat 2 sama dengan akar 36 sama dengan 6. Sin A kuadrat sama dengan 5 per X sama dengan 5 per 6. 5 per 6 dalam kurung A derajat dikuadratkan 1. Kita juga bisa melihat gambar yang di sebelah, yaitu ada gambar segitiga siku-siku. Yaitu ada contoh persamaan hiperbola. Y sama dengan ARC cos 2X. Contoh soal hiperbola. Tentukan persamaan hiperbola yang puncaknya dalam kurung 0, kurang lebih 3 melalui dalam kurung 9,6 tutup kurung A sama dengan 3 hiperbola tegak. Jadi rumusnya yaitu min X pangkat 2 per B pangkat 2 plus Y pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan 1. Di bawahnya min X pangkat 2 per B pangkat 2 plus Y pangkat 2 per 9 sama dengan 1. Di bawahnya jawabannya yaitu dalam kurung 9,6 tutup kurung sama dengan titik 9,6 disubstitusikan jadi min 81 per B pangkat 2 plus 36 per 9 sama dengan 1. Bawahnya min 81 per B pangkat 2 sama dengan min 3. Jadi B pangkat 2 sama dengan 27. Persamaan hiperbola yaitu B pangkat 2 sama dengan 27. Jadi X pangkat 2 per 27 plus Y pangkat 2 per 9 sama dengan 1. Baiklah, itulah penjelasan dari saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.